Baik, tutorial pada bagian pertama ini akan saya jelaskan bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word beserta fungsinya. Untuk bagian yang pertama yang harus kita kenal, Quick Access Toolbar. Ya, ini ada di sebelah pojok kiri atas. Toolbar ini memiliki 3 tombol yang terbentuk icon, yaitu tombol Save, ada Undo, kemudian ada Redo, dan ada Customize Quick Access Toolbar. Nah, bagian ini sebenarnya bisa banyak menampilkan Quick Access Toolbarnya. Namun biasanya di Microsoft Word itu sudah default ada 3 yang muncul, yaitu Save, Undo, dan Redo. Seperti itu. Bagian yang kedua yang harus kita ketahui bagi pemula, yang kedua adalah title bar. Title bar itu ada di tengah atas. Ya. Ini namanya toolbar. Title bar biasanya kalau kita membuat dokumen baru itu defaultnya tulisannya ada dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Kalau dokumennya semakin banyak. Tidak hanya untuk menampilkan nama dokumen saja, untuk title bar fungsinya juga adalah untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse. Contohnya seperti ini. Jadi kita klik, tahan, nah bisa kita geser. Oke. Kemudian bagian ketiga yang harus kita kenal adalah window management atau kontrol jendela. Untuk window management ini terletak di sudut kanan atas. Ya. Terdapat ada 4 tombol. Close, ada restore down, kemudian ada minimize, dan satu lagi ada ribbon display option. Nah, untuk close sendiri berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Kemudian restore down itu digunakan untuk memperkecil jendela, sedangkan tombol maximize itu digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara full. Ya, jadi kalau kita klik restore down, nah di sini nanti akan muncul maximize. Ya, kita diklik, ya dia akan maksimalkan lagi, memperbesar jendela secara full. Kemudian tombol minimize itu ketika diklik, jendela Word akan memperkecil dirinya dan menjadi icon aktif pada taskbar. Oke ya, taskbar itu di bagian bawah ini. Kalau dia diperkecil, ya itu akan hanya muncul di bagian bawah ini atau biasa disebut dengan taskbar. Oke. Selanjutnya ribbon display option. Nah, seperti ini ribbon, ketika diklik dia ada beberapa pilihan. Ya, biasanya defaultnya itu adalah yang paling bawah, show tabs and comments. Bisa seperti yang ini, ya. Jadi yang nampak hanya ada lembar kerja saja dan penggaris. Selanjutnya kalau show tabs, nah di dia terdapat title bar dan penggaris, kemudian ada menu-menu lainnya. Oke, kita buatkan saja ke posisi awal. Oke, selanjutnya adalah ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word. Di mana posisi ribbon, ya, ini posisi ribbon. Ribbon sendiri itu terdapat menu, diantaranya adalah menu bar. Nih, menu bar dari mulai file, home, insert, layout sampai dengan Nitro Pro ini, app ya. Ini disebut dengan menu bar atau dengan menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Jadi dari title bar bawahnya adalah menu bar
Selanjutnya ada tombol pembuka dialog box. Di mana tombol pembuka dialog box itu di bagian pojok setiap menu bar ya. Contoh ini ada home, kemudian ada tombol pembuka dialog box ya. Nanti ketika diklik dialognya ini dia akan muncul contohnya yang home. Nah, akan muncul clipboard seperti ini. Selanjutnya untuk insert misalkan untuk font itu akan muncul nah seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya bagian yang harus kita pahami adalah ruler atau penggaris ya. Jadi di Microsoft Word dengan adanya penggaris itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan tugas ya. Dengan memanfaatkan fitur ini kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks, dan tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Untuk letaknya itu berada di atas dan di bagian bawah samping ya. Bagian yang keenam yaitu ada worksheet atau lembar kerja. Mana worksheet? Worksheet itu yang bagian putih ini atau lembar kerja kita ya. Jadi kita akan mengetikkan itu di area worksheet ini. Selanjutnya adalah kursor. Di mana kursor itu sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru atau ini ya, kita akan melihat tanda garis tegak yang berkedip-kedip. Nih contohnya ada di sini. Letaknya berada pada kiri atas worksheet. Kursor ini berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi dengan layar ini. Ketika mengetikkan sesuatu, maka teks akan keluar di lokasi kursor tersebut. Nah ya, contohnya kita ketikkan saja. Nah, dia akan muncul di akhir ketikan tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya ada status bar. Status bar itu terdapat pada bagian kiri paling bawah. Kita ke bagian bawah paling kiri itu ada status bar. Di situ ada page. Page itu artinya berapa menunjukkan halaman ya. Jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor Anda aktif. Nah, contohnya kita kontrol enter ya supaya buat beberapa halaman. Nah, sekarang kursor aktif di page yang kedua, sedangkan jumlah page-nya ada 3. Seperti itu. Selanjutnya ada word. Word artinya menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Jadi misalkan kita ketikkan, nah itu hanya ada satu kata, tapi harus diberikan spasi, ketik lagi itu 2 kata. Jadi setiap dipisahkan oleh spasi itu dikatakan satu kata. Selanjutnya ada bagian bahasa atau United States ya, atau bahasa Inggris biasanya ya. Boleh digunakan dalam Microsoft Word itu sebagai pengerjaan terhadap teks yang diketik ya. Jadi akan muncul di bagian sini Indonesia atau sesuai bahasa yang ditentukan. Selanjutnya ada page view ya, tampilan halaman. Nah, bagian jendela yang satu ini terdapat pada pojok kanan paling bawah. Ya, kembali ke pojok kanan bawah itu di sini ada tampilan ada beberapa mode, yaitu ada read mode, ada print layout, kemudian web layout. Ya, contohnya ini adalah read mode, kita klik. Nah, kayak gini tampilannya ya. Kalau kita klik yang print layout seperti ini, nah ini yang paling diminati semua orang pengguna Microsoft Word ini. Paling simple yaitu menggunakan menggunakan print layout. Selanjutnya
Bisa juga kita melihatnya dengan web layout ya, untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke tampilan web print layoutnya. Oke. Jadi itulah bagian-bagian yang harus kita ketahui sebelum memulai atau mengenal lebih jauh Microsoft Word. Ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal betul bagian-bagian jendela dari Microsoft Word? Ya, tentu jika kita terus mempelajari dan mencoba serta mempraktekannya, itu akan lebih mudah dan terbiasa menggunakannya. Baik teman-teman, sampai di sini video yang saya buat. Pastikan teman-teman terus belajar, walaupun sederhana, namun kalau kita belum mengetahuinya, itu sangat sulit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.